Jadi kalau sekarang Munarman menangis di persidangan minta dibebaskan, itu sih cuma bagian dari triki saja kalau menurut saya. Nah, kemudian dalam persidangan kemarin, Munarman juga merasa didolimi dan mendoakan Agap yang memfitnah dirinya ini mendapatkan azab. Lah ini apa gak salah? Jangan-jangan malah persidangan ini adalah bagian dari adab untuk Munarman atas perlakuannya selama ini. Ya kalau menurut saya yang didolimi selama ini itu bukan dia, tapi Ahok. Semua yang mendolimi Ahok pun sudah mendapatkan balasannya satu persatu. Coba perhatikan saja, mulai dari yang tersangkut kasus korupsi, kemudian yang tersangkut kasus narkoba. Air mata Munarman nyaris tumpah, malah diketawain Denny Siregar dan Yusuf Muhammad, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kenapa ya? Kelompok sebelah kalau sedang terjepit karena masalah selalu berlawanan dengan sikap sebelumnya. Awalnya garang, berlaga ketinggian, sombong, angkuh, arogan, sok hebat lah pokoknya. Begitu ditangkap, diadili dan divonis, langsung mencut bagai macan kehilangan gigi palsunya. Why? Sebegitu pengecutnya mereka? Memang pengecut sih. Mereka hanya memanfaatkan kebaikan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan mereka berbahasa suka hati. Makin dibiarkan, makin besar kepala sebesar bulan. Munarman juga sama. Sewaktu dulu dia angkuh dan arogan. Kalian pasti tidak akan lupa dengan insiden siram air teh yang dilakukan Munarman. Beberapa tahun lalu, kalah debat, terdesak langsung siram air teh ke lawan debat. Kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Sekarang dia ditangkap karena dugaan terorisme. Saat ini, dia sedang diadili dan membacakan eksepsi. Tapi dia terisak saat membacakannya, ngakak. Lagaknya saja bicara di medsos atau TV, gayanya seperti singa. Setelah terjerat hukum langsung berubah jadi cacing tanah keperasan. Jangan-jangan lihat jarum suntik pun bakal teriak sambil nangis termehek-mehek. Saat mengawali pembacaan eksepsi terdengar seperti menahan tangis. Pengacara mengatakan Munarman emosional saat membaca eksepsi. Selama 8 bulan saya dizalimi. Perangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapatkan azab dari Allah SWT. Dari Allah SWT, kata Munarman. Suara Munarman terdengar seperti menahan tangis, namun tidak diketahui apakah dirinya meneteskan air mata atau tidak dalam sidang karena ruang sidang tersebut tertutup. Para wartawan yang meliput hanya mendengarkan suaranya melalui pengeras suara yang disediakan pengadilan di depan ruang sidang. Pengacara Munarman, Aziz Yanwar, menyebut Munarman sedih saat membaca eksepsi. Dia mengatakan emosi Munarman meluap saat membaca eksepsi. Ya, beliau sedih karena kezaliman luar biasa. Beliau sedih kok segitunya untuk membungkam beliau. Artinya emosional, kata Aziz. Tapi Aziz menegaskan bahwa Munarman tidak meneteskan air mata saat membaca eksepsi. What? Dia bawa-bawa azab dan bicara soal azab? Ya salah tuh. Justru dirinya ini yang sedang kena azab karena ulahnya dan komplotannya dulu. Kalau mau bicara azab, justru yang menzalimi Ahok itulah yang sedang kena azab semua. Hanya orang-orang munafik seperti Munarman, Habib Rizik dan lain-lain yang bakal kena azab karena kemunafikannya luar biasa. Sok suci tapi perilaku dan kelakuan sangat menjijikan. Munarman tidak sadar, ancam orang pakai azab tapi faktanya dia sedang kena azab karena hukuman penjara sudah duduk cantik menanti dia. Soal terisak sedih, alah ini mah SOP resmi kelompok sebelah, wajib nangis biar orang lain iba dan kasihan. Bagaimana dengan orang tua yang disiram Munarman sewaktu debat live di TV? Apakah dia tidak bisa sedih? Apakah pemilik warung dan usaha tidak bisa sedih saat di-sweeping dan dipersekusi oleh komplotan FPI? Tidak ada otak itu? Memangnya dirinya aja yang bisa sedih? Memangnya cuma dia aja yang bisa bawa azab dan menyumpahi orang lain? Rakyat yang dirugikan juga bisa melakukan itu, dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Doa mereka jauh lebih besar dan dahsyat. FPI dan orang-orang di dalamnya sekarang sedang makan karma dari doa rakyat yang pernah teraniaya. Makan tuh azab. Dia bisa bawa azab, tapi ribuan orang yang jadi korban arogansinya juga tiap hari menyumpahi dia, berharap dia kena azab. Harusnya hakim bikin peringatan. Kalau menangis saat membacakan eksepsi, maka hukumannya akan diperberat.
Banyak orang yang berubah kalem, alim dan sok suci saat menghadapi persidangan. Biasanya itu cuma kedok untuk mengambil simpati. Hakim jangan sampai terlena dan tertipu penampilan palsu seperti itu. Dan khusus untuk hakim dan jaksa dan siapapun yang ada di ruang sidang, be careful ya. Selalu waspada karena ada potensi kena siraman air teh. Gak apa-apa sih, paling hanya baju dan celana yang basah. Sementara itu, pegiat media sosial Denny Siregar meledek terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme Munarman yang pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 15 Desember 2021 nyaris menangis ketika membacakan pembelaannya. Denny Siregar mengatakan sikap Munarman itu bisa jadi terinspirasi dari Rachel V-nya. Pesohor itu memang tengah menjadi sorotan setelah kabur dari tempat karantina COVID-19, tetapi tidak dipenjara lantaran dianggap sopan selama persidangan. Mungkin Munarman terinspirasi Rachel V-nya, maka menangislah dia di depan hakim supaya dibebaskan karena sopan, kata Denny Siregar di akun Twitternya, seraya menambahkan emoji tertawa di akhir kalimat sebagaimana populis.id pada Rabu 15 Desember 2021. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad juga menanggapi pernyataan terdakwa kasus Munarman yang mendoakan pihak yang memfitnah dirinya diazab Tuhan. Yusuf Muhammad lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 16 Desember 2021 menyindir pernyataan Munarman tersebut dengan kasus yang dialami Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurutnya, bukan pihak yang menzalimi Munarman yang terbukti diazab Tuhan, melainkan yang zalim ke Ahok. Adapun pihak yang zalim ke Ahok tersebut, kata Yusuf, satu persatu sudah menerima balasan dari Tuhan termasuk Munarman. Yang benar tuh, yang dizalimi Ahok satu persatu sudah menerima balasan, kini giliran lu, cuit Yusuf Muhammad. Selain itu, Yusuf juga beranggapan bahwa Tuhan tidak akan membela orang-orang yang disebutnya dengan istilah bandit agama. Ngapain Tuhan belain bandit agama? Kayak kurang kerjaan aja, ujar Yusuf Muhammad. Dalam cuitannya itu, Yusuf Muhammad menyertakan link artikel pemberitaan berjudul sambil terisak saat membacakan eksepsi Munarman doakan yang fitnah dirinya diazab. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat dari kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Trap.